Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga penuh semangat dalam menimba ilmu yang bermanfaat, dibekal di dunia dan di akhirat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran materi bab 1 di kelas 8A sampai 8G, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah agar pertemuan kita kali ini mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke materi di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang masalah sujud. Sujud mungkin kita sudah tahu karena sebagai umat Islam kita sering melakukan sujud yang dilakukan ketika kita sholat 5 waktu. Namun sujud yang akan diterangkan di sini adalah sujud yang disunahkan. Jadi sujud dalam ilmu fikih ada sujud yang hukumnya itu adalah sunnah. Di sini ada 3 sujud: sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Pengertian dari ketiga sujud ini berbeda-beda dan prakteknya pun agak berbeda. Maka simak video ini dengan sebaik mungkin. Yang pertama yang akan Bapak terangkan di sini adalah tentang masalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini berasal dari kata saha yasu sahwan yang artinya lupa. Jadi sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang lupa meninggalkan sunnah abad. Jadi sunnah itu ada 2, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah hayat contohnya kita meninggalkan ketika sholat itu lupa membaca surat-surat pendek ketika sholat. Itu kalau kita lupa membaca surat-surat pendek, tidak disunahkan melakukan sujud sahwi. Tapi kalau kita meninggalkan sunnah abad ini adalah sunnah yang macamnya itu ada 7. Di sini diterangkan dalam buku LKS itu, kita meninggalkan tasyahud awal ataupun meninggalkan duduk tasyahud awal, membaca sholawat untuk Nabi pada tasyahud awal, membaca sholawat untuk keluarga Nabi pada tasyahud akhir, membaca kunut subuh, berdiri untuk kunut, dan membaca sholawat dan salam untuk Nabi, keluarga, dan para sahabatnya. Maka kalau kita meninggalkan salah satu dari 7 sunnah abad ini, kita disunahkan sebelum salam itu melakukan 2 kali sujud, namanya sujud sahwi. Terus bagaimana mengenai hukumnya kita melaksanakan sujud sahwi? Hukumnya sujud sahwi adalah di sini sunnah. Sunnah itu apabila kita kerjakan itu berpahala pastinya. Dan apabila kita tinggalkan tetap sholatnya sah, artinya tidak batal. Namun lebih baik kita kerjakan karena akan mendapatkan pahala. Namun apabila keadaannya kita menjadi makmum, artinya berimam kepada orang lain, kita menjadi makmum, maka ketika imam itu melakukan sujud sahwi, kita wajib ikut kepada imam. Karena kalau kita tidak ikut, maka kita sholatnya bisa batal, kecuali kita ada niat muparokoh, artinya memisahkan diri dari imam. Tapi kalau kita tidak ada niat muparokoh, niat tetap mengikuti imam, tapi kita ketika imam itu sujud sahwi kita tidak mengikuti, maka kita nanti hukumnya bisa batal sholatnya. Maka dari situ hukum sujud sahwi asalnya sunnah, tapi kalau kita menjadi makmum maka bisa menjadi wajib, karena kita harus ikut kepada imam. Terus sujud sahwi itu ada sebab-sebabnya. Kita tidak semerta-merta kita melakukan sujud sahwi, tapi ada sebab-sebabnya. Apa sebab-sebab sujud sahwi? Yang pertama adalah meninggalkan sunnah abad yang tadi sudah saya terangkan, yaitu ada 7 macam. Apabila ditinggalkan maka orang itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua, menambahkan gerakan sholat atau lupa tidak mengerjakan salah satu dari rukun dan kewajiban sholat. Maka apabila kita menambahkan gerakan, misalkan sujud yang tadinya 2 kali kita lakukan 3 kali, atau kita melakukan ruku yang tadinya 1 kali, misalkan kita malah 2 kali ruku lagi. Itu apabila kita lupa seperti itu, maka disunahkan ketika sebelum salam melakukan sujud sahwi. Yang ketiga adalah menindahkan rukun qauli, ucapan yang tidak membatalkan sholat, seperti membaca Fatihah ketika ruku. Jadi ketika ruku harusnya
kita membaca doa ketika ruku, malah kita membacanya Fatihah. Maka di situ kita disunahkan sebelum salam melakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Ragu dengan jumlah rakaat ketika kita sholat maghrib kan 3 rakaat. Ketika kita sudah dapat 2 rakaat, dalam hati kita ragu, wah saya udah dapat 2 apa 3? Itu ragu. Maka keraguan itu jangan sampai kita terus dipenuhi keraguan itu. Tetap diyakinkan dalam hati kita, ambil rakaat yang paling sedikit, misalkan berarti 2 rakaat. Maka ketika itu kita nambah 1 rakaat lagi, dan ketika sebelum salam kita melakukan sujud sahwi 2 kali. Terus bagaimana tata caranya kita melakukan sujud sahwi? Tata caranya melakukan sujud sahwi adalah yang pertama, kita niat sujud sahwi dalam hati. Nawaitu sujud sahwi. Saya niat sujud sahwi. Setelah niat sujud sahwi, kita langsung sujud. Sujud pertama, kita disunahkan membaca tasbih subhana malla yanamu wala yashu. Ya, subhana malla yanamu wala yashu. Setelah itu kita duduk di antara 2 sujud, bangun lagi duduk. Setelah duduk, kita sujud lagi dan membaca tasbih yang tadi subhana malla yanamu wala yashu. Dan sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam dan juga sesudah salam. Artinya kalau sebelum salam tadi, yaitu sebelum salam kita melakukan 2 kali sujud yang tadi diterangkan dalam tata caranya. Tapi kalau sujud sahwi ketika setelah salam, artinya ketika kita mau sujud sahwi sebelum salam kita lupa. Jadi sudah lupa rakaat, kita mau sujud sahwi lupa lagi. Ingatnya ketika kita sudah salam. Bagaimana? Maka boleh juga kita langsung melakukan sujud sahwi, yaitu sama tadi tata caranya dengan 2 kali sujud. Yaitulah tentang materi di bab pertama tentang masalah sujud sahwi. Nanti ada lagi tentang masalah sujud syukur, bagaimana sebab-sebabnya, hukumnya bagaimana, dan juga tata caranya bagaimana, dan juga nanti ada lagi sujud tilawah, itu keterangannya ada lagi, bagaimana tata caranya, pengertiannya, dan juga bagaimana hukumnya. Nanti kalian simak video berikutnya. Dan sekarang kalian tolong dibuka LKS-nya dan juga dipahami, dibaca, dan nanti kalau ada tugas langsung dikerjakan. Dan ketika pembelajaran tatap muka nanti Bapak akan koreksi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.